Oke, jadi di balik huru hara soal PPN 12% yang ramai diperbincangkan di beberapa waktu belakangan, ini sudah confirm ya dari Pak Presiden ya dan juga dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, artinya bahwa kenaikan untuk PPN 12% hanya untuk barang dan jasa mewah saja ya Naila ya. Terlihat. Itu sudah confirm ya? Ya sudah confirm. Terlihat ya? Jason semangat sekali. Saya juga semangat dan juga pemirsa semangat tentunya. Karena ya? ini sudah confirm pemirsa, pemerintah resmi menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah saja. Jadi di garis bawahi ya. Nah, adapun barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN 12% ini merupakan barang jasa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2023 tentang pengenaan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, ini apa saja di antaranya? Coba kita akan bedah satu-satu ya. Nah, ini ada beberapa nih. Yang pertama misalnya ada kelompok hunian mewah. Itu tuh ada beberapa juga klasifikasinya. Rumah, apartemen, kondominium, townhouse yang harga jualnya itu sekitar 30 miliar rupiah. Jadi kalau di bawah itu tidak terkena kenaikan PPN 12%. Tapi selain itu juga tidak hanya hunian, ada juga kelompok balon udara, dan balon udara ini yang kemudian bisa dikemudikan pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, itu juga naik, kena PPN 12%. Betul, apalagi kita lihat berikutnya ini ada kelompok peluru, senjata api, dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Peluru dan bagiannya tidak termasuk peluru senapan angin. Kemudian ada kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40% kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga meliputi helikopter dan juga pesawat udara serta kendaraan udara lainnya selain helikopter. Dan selain itu juga mungkin ada beberapa seperti misalnya kapal pesiar atau yah gitu ya. Itu juga masuk juga. Kemudian ada kelompok senjata api dan senjata api lainnya, ada senjata artileri, revolver dan juga pistol dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. Itu yang naik tuh 12% ya. Jadi sudah dikonfirmasi ini adalah barang-barang mewah yang dikategorikan ataupun diklasifikasikan tergolong barang yang memang bisa kena PPN 12%. Ini Anda juga bisa detailkan lagi pemirsa untuk informasinya, ada kapal pesiar mewah dan tadi barang-barang lainnya yang memang itu nilainya sudah fantastis sekali ya yang akan kena PPN 12%. Mulai dari hunian sampai dengan kapal pesiar begitu ya. Jadi kalau misalnya mau beli sampo, sabun gitu, itu kena PPN nggak sih Naila? Nah, enggak ya. Dengan kategori ini kan yang dikonsumsi oleh masyarakat begitu ya, itu tidak kena PPN. Tadi kita sudah membahas lengkapnya dan kita juga pengen mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini. Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Ya, saya ulangi ya supaya jelas. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Contoh, pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya, motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah yang nilainya di atas golongan menengah. Iya, jadi juga cukup lega ya kita sebagai masyarakat ya. Dong, di awal tahun ini menjadi angin segar kelegaan bagi masyarakat di sektor perekonomian di mana pemerintah akhirnya memutuskan hal ini untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Nah, kita lihat lagi apa yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemberlakuan kenaikan PPN 11 menjadi 12% hanya untuk barang dan jasa mewah atas pertimbangan mengenai kondisi masyarakat, perekonomian dan juga menjaga daya beli serta menciptakan keadilan. Betul. Jadi kalau misalnya memang barang dan jasa
jasa yang sudah tadinya berlaku PPN 11%, itu akan tetap 11%. Ada juga yang kan tidak dikenakan PPN begitu ya, alias bebas PPN 0%, itu juga akan tetap seperti itu pemirsa. Jadi ada dua kategori. Jadi itu tidak akan naik ke 12% seperti spekulasi atau kemudian pemberitaan-pemberitaan yang selama ini tuh beredar juga di masyarakat. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini juga menegaskan untuk barang dan jasa lainnya yang selama ini terkena PPN, sekali lagi ya tidak mengalami kenaikan. Jadi itu yang kemudian harus kita catat bersama, yang kita pastikan bersama. Kita akan dengarkan lagi bagaimana pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berikut ini. Untuk barang dan jasa lainnya yang selama ini terkena 11% tidak mengalami kenaikan PPN menjadi 12. Jadi tetap 11%. Seluruh barang dan jasa yang selama ini 11% tetap 11%. Tetap 11%. Tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini adalah tetap 11%. Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian yaitu PPN-nya 0%, yaitu tidak sama sekali membayar PPN, seperti tadi disampaikan, yaitu barang-barang yang berhubungan dengan makanan pokok. Dalam Bapak dan Ibu sekalian, yang selama ini sudah 11% tidak ada kenaikan, jadi mulai sampo, sabun, dan segala macam yang sudah sering di media sosial itu sebenarnya tetap tidak ada kenaikan PPN. Begitu ya? Jadi sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebelumnya juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, barang-barang apa saja sih yang tidak dipungut pajak alias PPN 0%? Kita akan simak pemirsa, barang-barang ini diantaranya adalah berhubungan dengan bahan pangan pokok yang juga mencakup, coba kita lihat infografisnya berikut ini. Ada bantuan pangan ataupun beras 10 kg per bulan. Oh, bukan. Jadi ini kita masih membahas mengenai barang-barang dan jasa yang bebas PPN, begitu ya. Ada lagi yang selama ini bebas PPN, tetap mendapatkan fasilitas PPN 0%, tidak membayar PPN, sedangkan seluruh barang dan jasa lain yang selama ini PPN 11% tetap 11%. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Jason ya. Betul. Nah, kalau untuk grafis yang kita tayangkan saat ini pemirsa sebenarnya adalah penaikan tarif pajak PPN 12%. Ini nih, kita balik ke sini deh sebelum yang tadi ya. Nah, barang dan jasa bebas PPN atau tarif PPN 0 ini mulai dari kebutuhan sehari-hari yang kita bawa ke rumah begitu ya, dari beras, kacang-kacangan, jagung, semuanya kebutuhan pribadi itu semuanya hanya tarif PPN 0%, tidak dinaikkan ya, sekali lagi kebutuhan ke PPN 12%. Pokok ya intinya. Betul. Jadi masyarakat juga biar bisa tahu nih bahwa ada barang dan jasa yang bebas PPN atau tarifnya 0%. Nah, jasanya apa saja? Di antaranya ada tiket kereta api, tiket bandara angkutan orang, jasa angkutan umum, jasa angkutan sungai, kemudian juga penyerahan jasa paket penggunaan besar tertentu juga tidak dikenakan PPN. Dan itu adalah beberapa yang kemudian masih tetap ya. Dan ada juga jasa biro perjalanan, termasuk juga jasa pendidikan, itu kan banyak dikhawatirkan semua orang ya, pemerintah dan swasta. Terus kemudian ada buku-buku, jasa kesehatan, ini juga yang penting ya. Betul. Ada jasa keuangan seperti pembiayaan, kartu kredit asuransi, asuransi jiwa, itu tetap dipergunakan aturan yang lama, jadi nggak naik PPN 12%. Nah, kalau kita kembali lagi ke slide yang tadi tuh yang sebelumnya, ada beberapa insentif sebenarnya. Jadi tujuan dari kemudian untuk bisa menaikkan PPN 12% ini adalah memberikan stimulasi ekonomi. Kalau menurut pemerintah, stimulasi ekonominya itu dialokasikannya kemana aja, Naila dan juga pemirsa? Ke hal-hal ini. Jadi nanti itu kurang lebih ada sekitar 36,8 triliun yang dialokasikan dari penambahan PPN 12%. Itu bisa untuk bantuan pangan beras 10 kg mulai dari Januari Februari. Ada juga untuk kemudian kebutuhan-kebutuhan seperti DTP 1%, mulai dari tepung terigu, gula industri, dan minyak dan juga minyak. Kemudian ada juga berpengaruh ke diskon tarif listrik 50% 2.200 volt. Tapi itu ya untuk Januari sampai dengan Februari. Betul. Nah, tadi kita sudah sampaikan mengenai insentif bagi rumah tangga berpendapatan rendah yang tadi nilainya dialokasikan kemana saja. Jadi intinya apa informasi yang kita sampaikan ini sudah cukup jelas bagi masyarakat, bagi pemirsa, dan ada juga insentif untuk kelas menengah, diantaranya adalah PPN DTP properti, kemudian PPN DTP otomotif, serta diskon tarif listrik 50% untuk daya listrik hingga 2.200 VA. Ini Januari per Februari juga.
juga ya. Betul, jadi diharapkan nantinya memang tujuannya garis besarnya yang disampaikan pemerintah ini untuk kemudian bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan juga ini nantinya bisa menambah lagi pos penerimaan negara dengan adanya PPN 12% yang sekali lagi diterapkan ke barang dan jasa mewah. Nah kemudian juga ada insentif PPH nih Naila, jangan coba ketinggalan nih untuk industri padat karya. Ya. Ada juga diskon 50% untuk iuran JKK industri padat karya selama 6 bulan dan juga optimalisasi jaminan kehilangan pekerjaan, tunai dan juga pelatihan. Itulah kurang lebih stimulan-stimulan ekonomi yang diharapkan terrangkum dalam 36,8 triliun ini yang diharapkan bisa diambil itu dari kenaikan PPN 12% tadi. Oke, jadi pos-posnya semua sudah ditentukan, sudah dirancang sedemikian rupa. Nah, kita pengen tahu juga apa tanggapan ya dari masyarakat, tanggapan dari warganet atas keputusan ini mengenai PPN 12% yang sudah kami himpun dari akun X. Kita lihat ya. Untuk yang pertama, ini dari Jumala Kurnia XXX. Jika rekan-rekan simak dengan seksama, jelas Pak Prabowo mengatakan bahwa batasan barang jasa mewah yang dikenakan PPN 12% hanya barang jasa yang selama ini telah dikenakan PPN barang mewah. Jadi jangan sampai dalam penerapannya dipelintir-pelintir nih, tidak satupun kata premium di sini. Betul, ada juga dari Etafskian masih ambigu, sedangkan semua udah pada siap menerapkan, walaupun mereka jadi pada bingung nih, mana yang harus naik PPN-nya, mana yang tidak. Katanya. Oke, kita lihat lagi dari BKRTW, belum 1 Januari aja, kemarin provider internet sudah memberitahu bahwa tagihan bulan Januari akan naik karena PPN 12%. Apakah zaman sekarang langganan internet itu menjadi barang mewah? Nah, ini kan baru kemarin ya, kemarin dapat pengumuman, tapi nanti kita tunggu untuk kebijakan lanjutan ini. Betul. Ini akan mulai diberlakukan kapan begitu? Betul, ada juga dari Super Game sekian, barang-barang kebutuhan harian sudah terlanjur naik. Apakah betul mungkin ada masyarakat yang juga merasakan seperti itu, seperti Super Game? Nah, itu juga mungkin bisa jadi suara Anda untuk nanti bisa Anda tulis di berbagai media sosial ya. Dari Okin XXX, banyak penjual online dan offline menangis dibuat isu PPN 12%. Pembeli langsung sepi, berniat belanja apapun kecuali bahan-bahan pokok. Bahkan pedagang alat-alat dapur yang murah, sepi, ibarat tsunami yang hantam banyak UMKM. Isu PPN 12% ini walaupun diumumkan untuk barang sangat mewah, efeknya luar biasa. Ya baik, itu tadi dampak-dampak yang dirasakan masyarakat. Betul. Begitu tercekik begitu ya kesannya jika PPN 12% tidak diberlakukan untuk barang mewah. Tetapi sekarang sudah seharusnya bisa menjadi suatu kelegaan bagi masyarakat atas hal yang diumumkan juga di awal tahun seperti ini. Pemirsa, semoga ini bisa tetap menjaga daya beli masyarakat di sektor perekonomian tentunya. Betul, dan itu sudah statement ya. Artinya kalau misalnya Anda masih menemukan ketidakcocokan antara apa statement pemerintah dan juga di lapangan, nantinya kemudian suara Anda itu sangat juga bisa menentukan. Tapi yang jelas untuk saat ini pemerintah sudah memastikan untuk barang dan jasa mewah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.